Halo guys, sampai berjumpa lagi di channel The Plus Production. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PP03. Nah, PP03 ini perlu cermat sekali ya, toko itu ya. Perlu cermat tuh dalam arti mengenai customer yang suka membohongi banyak toko-toko ya. Ketika toko-toko pemula itu biasanya karena mereka tuh butuh pelanggan baru ya, butuh banget omset ya. Ketika ada customer nanya-nanya, mereka selalu sigap dan semangat gitu ya. Dengan semangatnya itu hati-hati ya. Kalau PP itu biasa banyak dikerjain ya. Karena PP itu kalau misalkan pemain-pemain baru toko plastik kan taunya kan plastik ya, PP ya. Padahal itu yang jadi bahaya itu ukuran loh. Ukuran itu selalu bergonta-ganti ya. Itu yang pelanggan-pelanggan toko plastik tuh, yang tukang keripik terutama kerupuk ya, itu dia mengikuti harga minyak ya. Ketika minyak naik dia pasti selalu berubah ukuran. Yang jadi korban tetap toko. Nah, harusnya rekomendasi ya sebelum pelanggan itu mau ganti ukuran. Kalau memang pelanggannya cuma sedikit, itu aja. Lebih baik koordinasi dulu, tolong dihabisin dulu sesuai perjanjian awal yang dia pesan, supaya tidak ada pihak yang dirugikan ya. Ini barang reject ya doi. Nah, memang toko plastik ini wajib tahu ini ya. Karena plastik PP ini biasanya selalu jadi korban toko ini ya. Ini kenapa bisa jadi korban toko? Ini terutama tukang-tukang kerupuk nih biasanya ya. Ketika minyaknya itu naik, otomatis dia ukuran dikecilin. Nah, yang jadi korban akhirnya toko plastik. Nah, ketika kalian punya pelanggan di luar sana ada toko plastik yang menggunakan ukuran yang tidak umum, alangkah baiknya rekomendasi dulu atau minta jaminan dulu dari customer kita ya. Karena ketika minyak naik dia akan berubah ukuran dia ya. Yang jadi korban toko. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, ini contoh-contohnya plastik yang sekiranya umurnya sudah berapa tahun ini? Iya, hampir 5 tahun. 5 sampai 6 7 tahun ini ya, tidak bergerak. kuning. Karena ketika plastik ukuran aneh, karena memang ukurannya itu ada 711, ada 913, ada 814, itu kan bukan umum ya. Jadi ketika mereka tidak pakai lagi, otomatis toko yang jadi korban. Nah, itu kalau udah nggak diambil barang itu sama dia, nggak gerak, tidak akan ada yang pakai lagi. Nah, akhirnya barang ini reject ya, masuknya ya ditimbang gitu. Nah, ke toko kalian ketika ada yang mesen-mesen PP itu mesti waspada ya, atau jelas orangnya itu ya. Dan pelanggan-pelanggannya memang sudah ketahuan ya, dia itu loyal ya terhadap toko ya. Jangan sampai toko itu ketika sebetulnya mereka itu udah punya pelanggan di toko sebelah. Nah, berhubung toko sebelah lagi kosong, datanglah dia ke toko yang lain gitu ya. Dia nanya, tidak ada ukuran itu, boleh ngadain nggak? Dia akan berlanggan kan, janjinya seperti itu. Dia akan berlanggan. Nah, tapi itu kan ketika toko langganan dia lagi kosong doang. Nah, ketika sudah ada lagi di toko langganan dia nggak akan kembali lagi ke toko yang baru dia pesan. Akhirnya yang jadi korban toko yang dia pesan itu. Makanya jangan terlalu yakin, terlalu percaya toko-toko yang sekiranya memang masih baru ya. Nah, butuh banget omset ya. Akhirnya pas begitu orang yang mau beli, dia udah semangat gitu ya, udah semangat karena dia minta ukuran, dia janjinya mau rutin tiap minggu. Nah, saya ambil karena saya punya produksi gitu ya. Akhirnya toko kan dengan cepat bergerak, dia pesan ke distributor. Dengan cepat bergerak ke distributor. Nah, ketika toko itu sudah mengadakan ukuran yang apa yang dia tadi pesan, akhirnya dia toko langganan yang pertama sudah ada lagi, akhirnya tidak kembali. Yang jadi korban toko yang dia pesan itu. Nah, contohnya ini
sesuai pengalaman saya pribadi ya, saya berdiri toko itu sudah 7 atau 8 tahun ya. Banyak ini PP yang jadi korban ya. Contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ini PP sampai menguning seperti ini. Ini sampai menguning seperti ini biasanya mereka sudah umuran 4-5 tahun ya. Akhirnya jadi korban toko. Ini nggak gerak sama sekali nih. Ini cuma nyempitin ruangan-ruangan toko aja nih. Karena ini ukuran juga tidak umum. Ini ukuran 7-11 ya. Kalau ada 7-13. Nah, kalau yang umum kan 7-15. Nah, 7-15. Dulu ini pesanannya kalau nggak salah tukang keripik-keripik gitu ya. Karena dia berubah ukuran, waktu itu minyaknya katanya mahal, sudah nggak keuji, akhirnya dia kurangin ukurannya 7x10. Nah, akhirnya yang jadi korban toko, dia nggak beli lagi. Alasannya nanti kalau udah minyak berubah lagi, dibeli lagi. Tapi kenyataannya tidak, karena nggak mungkin minyak itu turun, pasti selalu mahal terus dan mahal terus. Malah semakin lama produksinya itu akan semakin dikecilin ya. Nggak mungkin produk itu dibesarin, nggak mungkin. Dia paling harga nggak mau berubah, tapi ukuran dikecilin ukurannya. Itu toko-toko plastik itu yang suatu jadi kelemahan itu di PP ya. Di PP banyak banget kelemahannya, toko-toko plastik itu di PP ya. Kenapa bisa kelemahannya? Karena PP itu ukurannya tidak terbatas. Dia ukurannya banyak sekali, tidak ada batasan ya. Ketika orang yang mau meminta, konsumen minta ukuran ini dong, distributor pasti selalu bisa ngadain. Bisa ngadain distributor, selalu ada ukuran apa yang orang minta. Nah, itu akhirnya apa yang jadi korban? Toko lah ya. Ketika customer itu tidak memakai ukuran itu lagi, ya akhirnya toko lah mau jual apa siapa lagi, karena itu pesanan khusus gitu. Sedangkan orang yang khususnya udah berpaling ke toko lain, paling tidak ke ukuran lain gitu ya. Nah, itu waspadai itu ya, toko-toko plastik tuh ya. Nah, saya pengalaman saya pribadi ini sudah 10 tahun, karena saya tahu banget ya tentang ukuran PP itu ya. PP itu benar-benar memang harus selektif ya. Harus selektif banget. Harus selalu tes ukur. Harus selalu dimonitor antara toko sama karyawan. Ketika ini barang ini tidak gerak, tanyalah orang toko sama karyawan, kenapa ini nggak gerak kan gitu. Aduh, karyawannya ganti ukuran. Waduh, kalau gini harusnya sih memang ya, customer itu sebelum ganti ukuran tolong dihabisin dulu. Karena kenapa? Kalau nggak dihabisin, ukuran-ukuran aneh itu tidak akan laku lagi. Orang lain tidak akan ada yang mau pakai, kecuali dia sendiri itu yang pakai. Karena setiap pabrik itu biasanya selalu beda ukuran. Nah, yang jadi korban ini percontohannya. Ini toko yang sudah berumur 10 tahun ini ya. Baru dibongkar ini ya. Diperbaiki ya. Dibongkar semua, dikeluarin semua PP yang sekira udah 10 tahun usianya ya. Warnanya juga sudah menguning. Betul Pak Doy? Betul sekali. Sudah menguning ya. Ya, tuh. Nah, contoh-contohnya ini ya, reject ini BS. Nah, kalau udah kayak gini kayak gimana nih? Iya. Nah, ini pasti masuk kilo kan ya. Iya, Orang beli juga udah nggak mau ya. Warna sudah berubah ya. Warna sudah berubah ya. Ukurannya juga udah aneh banget ya. Kecuali ukuran umum. Kalau ukuran umum pasti jalan. Iya. Ya, tapi kalau toko-toko kalian kalau misalnya masih baru, alangkah baiknya PP itu pengadaannya terbatas dan ukuran-ukuran umum saja. Karena kenapa? Kalau ukuran umum itu sudah pasti ada orang nyari ya. Terutama 715, 815, 915, 1015, 2040 ya, 1725, 1735 itu tukang tempe itu kebanyakannya. Itu ukuran-ukuran umum. Nah, ketika pelanggan kalian tidak ada atau hilang, nah itu barang itu tetap laku dan banyak yang make. Selain dia udah banyak yang make. Nah, makanya kalau toko-toko plastik yang punya pelanggan keripik atau kerupuk ya, orangnya cuman itu aja yang pakai, nah itu harus rekomendasi dan harus ya konsisten ya, jelas itu ya, harus perjanjiannya ya. Karena kenapa? Kalau tidak ada perjanjian,
pasti toko yang jadi korban. Ketika beda ukuran lagi, dia pindah ukuran, barang itu tidak akan laku. Dikembaliin lagi ke distributor, tidak mungkin. Tidak akan bisa. PP itu warna soalnya sudah berubah. Udah nggak bening lagi gitu ya. Nah itu PP kelemahannya memang seperti itu ya. Makanya hati-hati banget ya toko plastik. Kalian kalau jenis-jenis PP itu harus waspada ya. Kita saling mengingatkan aja setelah sama-sama toko plastik ya. Saling mengingatkan ya. Karena sesuai pengalaman saya pribadi sudah 10 tahun nggak dipelajari oleh ukuran-ukuran PP. Nah PP ini nggak sembarangan ya. Paling sulit di dunia toko plastik ya PP ini ya, dibandingkan HD. Kalau HD kan ukurannya udah jelas, HD 15, 24, 35, 40 sampai 50 itu udah jelas. Pemakainya juga sudah umum banget ya, setiap orang selalu pakai. Tapi kalau misalkan PP itu pemakainya memang orang-orang khusus. Nah ketika kalian ketemu customer yang baru, nah itu benar-benar harus rekomendasi dan memang harus dipertanggungjawabkan ya, yang jelas dan perjanjian bila perlu di atas matrai tertulis ya. Itu soalnya suatu saat nanti nih contoh-contohnya kayak gini, ada yang kalau ini masih utuh ya, masih baru-baru ini ya, diganti baru-baru semua, PP lamanya sudah keluar semua dan kita dibikin reject ya. Ada berapa karung nih, 1, 2, 3 sampai 8 karung yang reject nih, contoh-contohnya ya yang reject tuh ya. Ini tidak akan terjual lagi nih ya kalau ada contoh kayak gini, warnanya sudah menguning dan ukurannya juga sudah aneh-aneh ya. Sudah tidak umum ukurannya. Ya sampai di sini kita membahas mengenai plastik-plastik ya. Jadi sini mengenai membahas plastik-plastik ya, jenis PP dan ukurannya ya. PP03. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.